Swastiastu. Baik, di video kali ini kami mahasiswa STKIP Agama Hindu Amlapura dari program studi pendidikan agama Hindu ruang 2 semester 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul peranan dan manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Komang Supriyani, NPM 211081. Perkenalkan, nama saya Diputu Pandemianti, NPM 211080. Perkenalkan, nama saya Angelika Sangari, NPM 211088. Kenalkan, nama saya Kada Sudarsano, NPM 2111088. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyajikan presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi informasi. Teknologi informasi ialah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Peranan teknologi informasi dalam pendidikan. Peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu satu, menggantikan peran manusia atau dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Yang keempat, TIK sebagai keterampilan atau skill dan potensi. Yang kelima, TIK sebagai instruktur pendidikan. Yang keenam, TIK sebagai sumber bahan ajar. Akan melanjutkan materi yakni teknologi informasi pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan seperti halnya. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Contohnya, yaitu penerapan sistem ujian nasional tahun 2016 yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. Yang kedua, berbagi hasil penelitian. Contohnya, berbagi hasil penelitian melalui akun blog, LIPI, dan Kemendikbud. Yang ketiga, konsultasi dengan pakar melalui internet. Contohnya yaitu menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. Yang keempat, ada perpustakaan online. Contohnya, perpustakaan online yaitu #perpusnas.go.id/. Yang kelima, ada e-learning. Contohnya seperti brandly.com dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi di bidang pendidikan antara lain: yang pertama, informasi makin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, munculnya inovasi e-learning membuat pelajaran berkembang dan menunjang kemudahan proses pendidikan. Yang ketiga, dengan menguasai TIK, terjadi kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh siswa-siswa di negara maju. Yang keempat, materi tentang pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Yang terakhir, pelajaran dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas makalah, paper, dan sebagainya. Dampak teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dalam pendidikan terdiri atas: yang pertama, inovasi dalam pembelajaran, tumbuh di hadapan e-learning, motivasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang kedua, kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang ketiga, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang terakhir, yang keempat, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dalam dunia pendidikan, yaitu
1. Tes program kerahasiaan semakin terancam, seperti tes Raven diferensial uji bakat dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dan masalah tes psikologis yang akan mudah bocor dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet. Yang kedua, ada penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi e-book tinggi berpengetahuan tetapi moral yang rendah. Misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang ketiga, ada perlu untuk yang tujuan yang jelas. TI dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet, mencari video porno saat menggunakan komputer di sekolah. Yang terakhir, ada tidak membuat TI sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya, kita tidak hanya mendownload tetapi masih membeli buku cetak, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari beberapa materi yang telah kami jelaskan yaitu di mana tuntutan pembelajaran di masa yang akan datang harus bersikap terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga, dan juga kompetitif. Teknologi informasi dan telekomunikasi dengan murah dan mudah akan menghilangkan batasan-batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Dewasa ini banyak dampak-dampak yang terjadi akibat semakin berkembangnya IT. Memang perkembangan IT jika disikapi secara positif mampu memberikan dampak yang positif. Namun, apabila disikapi secara negatif dapat memberikan dampak negatif pula. Baik, sekian dari video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.